Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita pada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, jumpa lagi, kembali lagi bersama tim Padepokan Loka Jaya. Bahwasanya pada pertemuan kali ini tentunya informasi-informasi mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit maupun tanda-tanda kemunculannya itu sudah mulai banyak yang terkumpul, yang terbukti apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu memang benar adanya. Kenapa? Dulu ya, antara kitab dan primbon, dulu memang patokan seorang Jawa, orang Jawa ini atau Nusantara ini dengan berpatokan primbon atau ilmu titen. Juga tentunya mendapat suatu referensi dari kejadian-kejadian alam. Itu dianggap bahwasannya orang yang masih mempercayai primbon, orang yang masih menggunakan ilmu primbon ini dianggap adalah suatu kesesatan dan suatu kemusyrikan. Berbeda dengan ilmu yang sumbernya dari kitab-kitab. Tentunya kitab-kitab pun itu banyak yang semisal kitab-kitab yang cerita-cerita tentang karomah si A si B itu juga belum bisa kevalidannya itu dilihat ya, sehingga orang Nusantara ini satu persatu meninggalkan ajaran-ajaran leluhur kita. Padahal kalau kita melihat primbon ini memang sebenarnya untuk kehati-hatian kita saat melangkah mau keluar rumah pun sebenarnya itu ada hitungannya. Hitungan itu untuk apa? Supaya kita itu berhati-hati. Kalau memang ilmu para leluhur kita itu ilmu ketauhidan, di mana sangat yakin atas bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan tersebut menimbulkan keilmuan-keilmuan, pola pikir, dan karomah-karomah yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita. Tetapi dengan berangsur-angsurnya waktu, banyak kaum-kaum aliran-aliran yang disengaja untuk menghilangkan tradisi kebudayaan Nusantara ini dengan dogma-dogma mereka yang mengatakan, mendoktrin kita supaya untuk meninggalkan dan membenci tinggalan-tinggalan leluhur kita. Ini yang terjadi. Nah, dengan sedemikian rupa bahwasannya Rasulullah pun pernah mengatakan kalau di zaman akhir nanti itu justru kejayaan Islam ini jayanya itu setelah kemunculan daripada Imam Al-Mahdi. Sebelum kemunculannya itu malah justru mengalami suatu pemerosotan. Sebagaimana yang kita saksikan bersama-sama, untuk orang-orang muslim sendirilah justru yang seakan-akan dilihat oleh agama lain itu adalah agama yang keras, teroris. Ya, itu kan banyak teroris. Agama yang menangnya sendiri, agama yang tidak toleransi, ya, sehingga apa? Membuat orang-orang ini merasa takut. Padahal sesungguhnya kalau kita mau mengeterapkan rahmatan lil alamin, bahwasanya agama Islam ini adalah rahmat untuk kita semua, sehingga apa? Ada penyejukan di dalam kolbu seseorang atas teraplikasinya orang yang penganut agama muslim itu. Tetapi sekarang jauh berbeda dengan zaman-zaman para wali.
Sehingga zaman para wali ini mampu menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, tidak ada kekerasan sedikit pun. Bahkan para wali juga masuk ke dalam budayanya, masuk ke dalam kebiasaan orang tersebut. Contoh kayak tahlilan dulu zaman Hindu Buddha, di mana tahlilan itu setelah orang meninggal itu ada kumpul-kumpul, ya. Kumpul-kumpul sehingga apa? Di situ disiasati oleh Kanjeng Sunan Kalijaga misalnya, di situ supaya kumpulannya tetap masih ada, tetapi di kegiatannya tuh dimasuki nilai-nilai ibadah. Itu salah satunya. Tetapi kalau sekarang ini malah justru dibid'ahkan, ya, dirusak, dianggap kafir, dianggap sesat, segala macam. Nah, dengan seperti itu kan seakan-akan umat muslim dengan umat muslim sekarang ini sudah perang saudara, hanya beda golongan. Nah ini, dengan peperangan saudara seperti ini, disinilah bahwasannya atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang benar-benar nyata dan sudah sangat dekat dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan ini. Memang penyebaran-penyebaran di zaman sekarang ini yang dimana justru orang muslim sendirilah yang merusak nama baik, menjaga nilai-nilai keislamannya itu sendiri yang merusak. Sebagaimana banyak orang-orang yang dialihkan, jejak-jejak leluhur kita, jejak-jejak para wali songo ini mau dihilangkan. Salah satunya seperti itu. Bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya wali songo ini adalah Sunan Kalijogo, khususnya wali setan. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Itu karena apa? Karena saat menjadi wali ini, literasi di dalam film itu kan tapa di pinggir sungai. Ya, dia mengatakan bahwasannya selama tapa itu ngapain aja. Nah, di situ. Ya. Dengan doktrin-doktrin yang masuk di dalam orang-orang yang di situ memang orang awam, sehingga satu persatu mulai membenci leluhur-leluhur kita yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Nah ini ya, padahal seluruh para wali itu ada bersama Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka dari itu Sang Kinasih Satrio Piningit ini ditugaskan, dimunculkan di Nusantara ini ya untuk meluruskan orang-orang yang dimana itu mabuk agama. Meluruskan orang-orang yang menganggap bahwasannya apa kebudayaan Nusantara ini dianggap adalah suatu kesesatan. Padahal dengan persatuan Nusantara ini adalah dengan kebudayaan. Tanpa ada budaya, Nusantara ini akan seperti Timur Tengah yang selalu perang. Padahal agamanya Muslim, tapi selalu perang di situ. Nah, apakah itu mencerminkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin? Kalau perilakunya itu menunjukkan arogansi, menunjukkan premanisme yang selalu menganggap kelompok lain, menganggap agama lain itu adalah salah. Nah ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah ulama. Justru orang-orang tersebut itulah orang-orang yang merusak agama itu sendiri. Ya, jadi bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit pun 9 wali ini ada bersama beliau, membimbing, ya, mendampingi dalam keseharian daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena memang tahu bahwasannya inilah zaman yang dimana sudah dijanjikan zaman akhir. Zaman yang dimana memang harus kebangkitan Nusantara dari dogma-dogma, dari kesesatan orang-orang yang menuduh tradisi kebudayaan Nusantara adalah sesat. Nah, sehingga apa? Banyaklah terdirinya makom-makom palsu,
untuk menandingi makom para wali, untuk menghilangkan sejarah dan jejak-jejak para wali. Ini salah satu strategi mereka. Mereka pun berlindung di dalam naungan agama, sehingga ketika dikritik, ya, bahkan yang menjadi heran, ulama-ulama sendiri ini justru ada yang membela, padahal itu jauh daripada ajaran-ajaran nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Anwar Sanusi, seorang spiritual ahli pengobatan dari Jawa Barat, juga sangat tepat. Bahwasanya di zaman akhir seperti ini, ulama itu sangat sedikit, mungkin 1000 banding 1. Yang artinya adalah bahwasannya mereka ini hanya hafal Quran hadisnya, tetapi dalam mengaplikasikan ke dalam kehidupannya itu nol. Sehingga tidak ada lagi cerminan yang mempunyai sifat atau aura yang positif. Sehingga orang lihat itu, kita yang merasa dosa, orang itu sangat alim. Kita merasa dosa, merasa kotor. Apa nih ya bisa seperti itu? Nah, dengan timbulnya seperti itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan umat manusia akhir zaman ini. Malah yang ada itu dibikin bingung, dibikin panas, ya, dibikin risau dalam menjalani suatu keagamaan. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab para ulama yang sudah terblinger, yang sudah terbuai dengan apa yang mereka miliki. Miliki Quran hadis hafal, memiliki jamaah banyak, ya. Tetapi apa? Mereka lupa atas bagaimana perjuangan para wali tersebut dulu yang sama sekali tidak memungut biaya apapun. Justru mereka para wali malah membantu orang-orang yang kesusahan. Kalau sekarang kan ceramah apa itu menjadi suatu pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ustadz ceramah gitu. Ya lebih baik kalau menurut saya ya jadi spiritualis atau pengobatan misalnya, itu lebih jelas. Tidak menjual ayat-ayat Al-Quran, tidak justru malah mengacak-acak agama itu sendiri. Yang paling mirisnya bahwasannya zaman para nabi dahulu, bahwasanya ada pemalsuan Ka'bah, ya, ada pemalsuan Ka'bah yang dimana di situ itu cikal bakal perang gajah ya di situ. Ya, perang gajah itu karena apa? Ketika Ka'bah itu mau dikuasai oleh Raja Abraham kalau nggak salah ya. Nah, itu ada tandingannya. Sekarang pun terjadi di negeri Yaman. Bahwasanya ada Ka'bah palsu dan para habib-habib tersebut mengarahkan orang Indonesia ini untuk umroh kepada Ka'bah yang palsu yang di Yaman. Bahkan itu lebih mulia katanya. Nabi pun selalu di situ. Nah, inilah perusak-perusak agama yang sesungguhnya. Mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan ulama, tetapi itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk duniawi, untuk kehormatan. Mereka mengorbankan apa yang sudah menjadi perjuangan para nabi, para wali. Nah, sekarang karena demi jabatan, demi kehormatan, demi sanjungan, ya, demi amplop, mereka itu rela membodohi masyarakat muslim yang ada di Nusantara ini, diarahkan untuk jamaah umroh. Nah, disinilah memang tanda-tanda ini memang sudah sebagai tanda bahwasanya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang benar nyata adanya. Ya, bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit pun nanti akan meluruskan semuanya, yang dimana bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini mampu mengenali leluhurnya, sebagaimana Satrio Piningit itu hidup di zamannya. Nah, di sini karena di fenomena sekarang ini banyak orang mengaku-ngaku sebagai keturunan si A si B, supaya apa? Untuk dihormati, untuk disanjung. Nah, nanti setelah kemunculan Satrio Piningit ini, semua itu akan dipermalukan.
yang artinya dipermalukan itu dengan kelakuan mereka sendiri. Karena Satrupining itu salah satunya orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melihat seluruh leluhurnya dan mampu melihat isi hati daripada orang lain. Itu tanpa harus ada bala tentara, kalau mengelurut tanpa bolo, gitu bahasa Jawanya ya, bahasa kitab Prabu Joyoboyonya di situ. Nah, ini sudah memang sangat jelas bahwasannya atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satropiningit ini memang bukti-bukti tanda-tanda akhir zaman ini semakin nampak. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan umur agama Islam itu tidak kurang dari 1500 tahun. Nah, ini udah tinggal berapa ini? Kurang lebih tinggal 50 tahun lagi nih. Akan kehancuran orang atau agama muslim itu sendiri. Itu ya. Mohon untuk selalu tingkatkan kualitas keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga kerukunan, jaga adat istiadat tradisi budaya Nusantara ini. Jangan mau didogma-dogma, didoktrin, dibodohin dengan orang-orang pendatang. Kita harus bangkit melawan penjajahan spiritual seperti itu. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.